Langit kota Bandung memerah samar ketika Naya berdiri di balkon kafe kecil itu, memandang hujan tipis yang menetes dari atap kaca. Tangannya menggenggam gelas teh panas, tapi pikirannya jauh dari hangat. Di seberang meja, Arka tersenyum padanya, mata yang dulu hanya sekadar teman kerja kini terasa berat dan penuh arti. "Kenapa tiba-tiba diam?" tanya Arka, suaranya rendah, menembus jarak fisik yang tipis tapi terasa ada tembok di antaranya. Naya menoleh, menatap mata Arka sebentar sebelum menunduk. Tangannya menyentuh gelas, menghangatkan diri, tapi rasanya bukan teh yang membuatnya bergetar. Di meja lain, Raffi duduk menunggu, teman lama yang selalu ada sejak masa kuliah. Tatapannya tertuju pada Naya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, perhatian yang tidak bisa disembunyikan, perasaan yang lama ia simpan diam-diam. Naya menelan ludah. Dua pria, dua dunia, satu hati yang kini terasa rapuh. Arka adalah kolega baru Naya di sebuah startup desain grafis. Ia hadir dengan percaya diri, rencana yang jelas, dan senyum yang membuat Naya merasa nyaman sekaligus terganggu. Mereka sering lembur bersama, berbagi ide, bercanda ringan, dan perlahan kedekatan itu menimbulkan rasa yang Naya coba abaikan. "Kalau aku bilang aku peduli, kamu bakal percaya?" Arka pernah bertanya suatu malam, ketika mereka menyelesaikan presentasi. Naya hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dada. Raffi berbeda. Ia teman lama sejak SMA, orang yang selalu tahu sisi Naya yang paling rapuh. Saat mereka bertemu di kampus dulu, Naya sering merasa nyaman hanya duduk diam di sampingnya. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Hanya hadir, dengan sabar dan perhatian yang tak berlebihan. Kini, setelah beberapa tahun, Raffi masih ada. Tidak berubah banyak, tapi pandangannya padanya selalu hangat, berbeda dari tatapan Arka yang penuh energi dan ambisi. Hari itu, di kafe kecil yang sama, Naya menyadari sesuatu. Keduanya menatapnya dengan cara yang berbeda, namun sama-sama membuatnya sesak. Arka menyentuh tangan Naya sekadar ketika menekankan ide desain. Sentuhan ringan itu cukup untuk membuat Naya menahan napas. Raffi, di sisi lain, menaruh tangannya di bahu Naya ketika ia terjatuh karena tersandung. Pelukan singkat tapi hangat yang membuat Naya merasa aman. Dalam satu waktu, Naya berada di antara dua pria yang membuat hatinya berdebar. Satu menawarkan masa depan, satu menawarkan masa kini yang nyaman dan familiar. Malam itu, Naya berjalan sendiri di tepi jalan Braga, lampu-lampu kota yang temaram memantul di jalan basah. Ia memikirkan Arka, dengan ide-idenya yang membuat hidupnya terasa dinamis. Ia memikirkan Raffi, dengan ketenangan dan kehangatan yang membuatnya ingin pulang, ingin tetap di sisi orang yang bisa membuatnya merasa diterima apa adanya. Ia tahu ia harus memilih. Tidak memilih berarti menipu semua orang, termasuk dirinya sendiri. "Siap." Aku lanjutkan cerita, bayang di ujung senja, versi lengkap dengan tatapan, sentuhan, pelukan, dan ciuman sopan, membangun ketegangan fisik yang intens tapi tetap dewasa dan realistis. Berikut kelanjutan cerita. Naya menutup laptopnya, menatap layar kosong yang seharusnya menampilkan desain terakhir proyek startup. Tapi pikirannya jauh dari pekerjaan. Ia masih teringat tatapan Arka siang tadi, mata yang menahan sesuatu, tapi juga terlalu terbuka, seakan menantang Naya untuk jujur pada perasaannya. "Capek?" Arka duduk di sampingnya, jarak mereka terlalu dekat untuk disebut profesional. Tangan Arka secara refleks menyentuh lengan Naya ketika ia menunjuk desain di layar. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Naya berdebar. "Aku, gak apa-apa," jawab Naya, menunduk, mencoba menenangkan napasnya. Tapi wajah Arka terlalu dekat, aromanya terlalu nyata, dan kehangatan yang ia rasakan dari sentuhan itu membuat Naya bingung. Di saat yang sama, pesan masuk di ponselnya. Dari Raffi. "Aku lagi di dekat kafe favorit kita. Mau ketemu?" Hati Naya tercekat. Tanpa sadar, ia membalas. "Aku datang." Kafe itu kecil, dengan lampu temaram dan aroma kopi yang menenangkan. Raffi sudah menunggunya, duduk di kursi favorit mereka. Saat Naya masuk, mata Raffi berbinar sejenak. Tanpa kata, ia berdiri dan memeluk Naya. Pelukan itu hangat, lama, dan berbeda dari sentuhan Arka di kantor, lebih menenangkan, lebih familiar. "Raffi," Naya hanya bisa menghela napas, merasakan perbedaan jelas antara pelukan ini dan kedekatan dengan Arka. Ia menempelkan pipinya sebentar di bahu Raffi, menahan perasaan yang membuncah.
Mereka duduk berhadap-hadapan, tapi tangan mereka nyaris bersentuhan di atas meja. Naya merasakan detak jantungnya lebih cepat setiap kali Raffi menyentuh jarinya, membelai lengan tanpa sengaja. Tatapan mereka terlalu lama, terlalu jujur, dan itu membuat Naya merasa bersalah sekaligus nyaman. Keesokan harinya, Arka mengundang Naya untuk lembur di studio desain. Mereka bekerja berdampingan, jarak terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Setiap kali Arka menunduk untuk menjelaskan sesuatu, rambut mereka nyaris bersentuhan. Ketika tangan Arka menyentuh lengan Naya untuk menunjukkan ukuran desain, Naya menahan napas. "Mau istirahat sebentar?" Arka bertanya, menatap mata Naya. Tatapan itu terlalu dalam untuk sekadar teman kerja. Naya hanya mengangguk. Mereka berdiri, dan Arka menepuk pelan bahunya sebelum pergi mengambil kopi. Sentuhan kecil yang membuat Naya gemetar, sadar ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang selama ini tertahan. Di tengah malam, Naya berjalan pulang dari studio. Ia memikirkan Raffi dan Arka bersamaan, keduanya membawa sensasi yang berbeda ke hatinya. Tatapan Arka membuatnya penasaran, ingin tahu, ingin dekat. Pelukan Raffi membuatnya merasa aman, ingin pulang dan tetap ada. Ia berhenti di jembatan kecil, menatap kota Bandung yang berkelap-kelip. Napasnya berat, dan ia merasakan dilema yang nyata. Apakah ia berani mengikuti hatinya, atau tetap mempertahankan hubungan nyaman dengan salah satu yang membuatnya aman? Suatu malam, Naya memutuskan bertemu kedua pria itu. Di sebuah taman sepi, Arka sudah menunggu, tapi Raffi muncul bersamaan. Naya berdiri di tengah, jantungnya berdebar. Arka menatapnya pertama, tatapan yang memaksa jujur. "Naya, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku suka kamu. Aku ingin kamu tahu itu sekarang." Raffi melangkah maju, menepuk pelan lengan Naya. "Aku juga. Aku selalu di sini, dan aku nggak mau kamu salah pilih karena takut kehilangan aku." Naya menunduk, napasnya berat. Tangan mereka, Arka di kanan, Raffi di kiri, secara refleks hampir menyentuhnya. Naya merasakan kehangatan dari kedua sisi. Ia menutup mata, mencoba mengendalikan perasaan yang menumpuk, menyadari satu hal, ia harus jujur pada hatinya sendiri. Naya akhirnya memilih Raffi. Bukan karena Arka tidak baik, tapi karena hatinya merasa aman dan utuh dengan Raffi. Ia menatap Arka, memegang tangannya sebentar dan memberi ciuman sopan di pipi. "Terima kasih, tapi aku harus pilih hatiku sendiri." Arka menelan ludah, menahan emosi. Ia tersenyum tipis, memeluk Naya sebentar, pelukan yang menghormati keputusan itu, lalu melepaskan dengan tenang. Raffi memeluk Naya lebih lama, pelan tapi hangat. Tatapan mereka bertemu, dan tidak perlu kata-kata. Naya merasakan ketenangan yang selama ini ia cari, di tengah cinta yang rumit dan ketegangan yang intens. Minggu-minggu setelah keputusan Naya terasa seperti napas panjang yang ia tunggu-tunggu. Ia dan Raffi tidak langsung menjalani semua dengan sempurna. Ada saat mereka berbeda pendapat, ada saat keraguan muncul kembali. Tapi kini, Naya merasakan satu hal yang tidak ia rasakan sebelumnya, ketenangan di hati. Di sore yang tenang, mereka duduk di bangku taman dekat kafe lama. Raffi menyentuh tangan Naya sebentar, lalu menatap matanya. Pelan-pelan, ia memeluk Naya, bahu mereka menempel, dan napas mereka hampir bersatu. Pelukan itu hangat, lembut, tapi cukup untuk membuat Naya tersenyum tipis. Tidak malu, tidak canggung, hanya tenang. "Terima kasih sudah memilih aku," kata Raffi pelan. Naya menutup mata sejenak, merasakan kenyamanan yang selama ini ia cari. Ia tahu, keputusan itu bukan karena ia tidak menyukai Arka, tapi karena hatinya memilih rasa aman dan kejujuran, bukan gairah sesaat atau ketertarikan yang membingungkan. Arka tetap hadir dalam hidupnya, tapi hanya sebagai teman dan rekan kerja. Tatapan yang dulu membuat hatinya berdebar kini berubah menjadi senyum hangat ketika mereka bertemu, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya temara menyinari wajah Naya dan Raffi. Tangan mereka bersentuhan, bahu mereka bersandar, dan untuk pertama kalinya, Naya merasa utuh. Ia menyadari, cinta bukan soal siapa yang paling menarik, tapi tentang siapa yang membuatmu jujur pada diri sendiri dan berani tetap berada di sisi mereka. Di antara tatapan, sentuhan, pelukan, dan ciuman sopan yang membingungkan hatinya sebelumnya, Naya akhirnya menemukan ruang untuk berdiri sendiri, tenang, dewasa, dan penuh rasa syukur.